salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dongeng Nusantara, tempat di mana cerita masa lalu kembali hidup melalui suara dan imajinasi kita. Saya Nopal, dan bersama saya ada Azam, serta teman-teman kami, para Arkan, Farhan, Indri, Syadira, dan Alanis dari kelompok 4. Pada episode kali ini, kita akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat, yaitu legenda Telaga Warna. Teman-teman, dapat teman-teman pernahkah kalian mendengar tentang sebuah telaga yang terkenal dengan keindahan warna airnya? Di Jawa Barat terdapat sebuah tempat bernama Telaga Warna. Namun tahukah kalian bahwa di balik keindahan telaga tersebut terdapat sebuah legenda yang menarik? Konon sebelum menjadi telaga yang indah, tempat tersebut merupakan sebuah kerajaan yang megah. Jadi bagaimana sebenarnya kisah di balik telaga terbentuknya Telaga Warna? Yuk kita simak ceritanya. Masuk ke bagian pengenalan cerita. Alkisah, pada zaman dahulu kala berdirilah sebuah kerajaan yang makmur di Jawa Barat bernama Kerajaan Putatanggeran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Suwarnalaya bersama permaisurinya Ratu Purbarmana. Rakyat hidup dengan sejahtera dan berkecukupan. Namun ada satu hal yang membuat sang raja dan permaisuri selalu bersedih. Setelah bertahun-tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Karena sangat merindukan kehadiran seorang buah hati, Prabu Suwarnalaya memutuskan untuk bertapa di hutan. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Sang Pencipta. Setelah beberapa waktu, doa sang raja akhirnya dikabulkan. Ratu Purbarmana mengandung. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang putri cantik bernama Putri Gilang Rukmini. Seluruh rakyat menyambut kehadiran sang putri dengan penuh sukacita. Putri Gilang Rukmini pun tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Sesi tanya jawab pertama. Nah, Arkan, menurut kamu kenapa Putri Gilang Rukmini yang hidupnya serba berkecukupan justru bisa tumbuh menjadi seorang yang sombong dan keras kepala? Menurut cerita, hal itu terjadi karena Putri Gilang Rukmini terlalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Karena sudah lama dinantikan, hampir semua keinginannya selalu dituruti. Akibatnya, sang putri tumbuh menjadi pribadi yang manja, egois, dan mudah marah ketika keinginannya tidak terpenuhi. Masuk ke sesi tanya jawab kedua. Kalau begitu, Farhan, sebenarnya siapa nama raja dan ratu kerajaan Putatanggeran? Raja kerajaan Putatanggeran bernama Prabu Suwarnalaya, sedangkan ratunya bernama Ratu Purbamana. Nah, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Complication atau munculnya masalah. Tahun demi tahun berlalu sehingga sang putri menjelang usia 17 tahun. Untuk merayakan ulang tahunnya, putrinya Prabu Suwarnalaya berencana mengadakan pesta yang sangat meriah di istana. Seluruh rakyat kerajaan Putatanggeran pun ikut bergembira. Mereka berbondong-bondong menyiapkan hadiah untuk sang putri tercinta. Ada yang membawa hasil bumi, kain sutra, hingga emas dan permata. Melihat begitu besarnya rasa kasih sayang rakyat kepada putrinya, sang raja kemudian memanggil pengrajin terbaik di kerajaan. Raja meminta mereka membuat sebuah kalung emas yang sangat indah dan dihiasi dengan permata warna-warni yang berasal dari pemberian rakyat. Oke, masuk ke sesi tanya jawab ketiga. Jadi, menurut kamu kenapa kalung tersebut istimewa sampai seluruh rakyat ingin memberikan perhiasan mereka? Karena kalung tersebut bukan sekedar perhiasan biasa. Kalung itu merupakan simbol kasih sayang, rasa hormat, dan rasa terima kasih rakyat kepada sang putri dan keluarganya. Setiap permata yang diberikan rakyat menjadi bagian dari hadiah yang dibuat dengan penuh ketulusan. Oke, masuk ke sesi tanya jawab keempat. Syadira, kalau begitu apa saja yang diberikan rakyat sebagai hadiah ulang tahun sang putri? Mereka memberikan berbagai macam hadiah seperti hasil bumi, kain sutra, emas, dan permata. Oh, ternyata hadiah untuk sang putri benar-benar dipersiapkan dengan penuh kasih sayang. Sekarang kita masuk ke puncak konflik. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pesta ulang tahun sang putri berlangsung dengan sangat meriah. Trompet istana berbunyi. Rakyat semua bersiap untuk merayakan ulang tahun Putri Gilang Rukmini. Prabu Suwarnalaya kemudian berdiri dari tahtanya dengan wajah penuh kebahagiaan. Beliau mengambil sebuah kotak perhiasan. Prabu Suwarnalaya berkata, "Anakku tercinta, kalung ini adalah tanda kasih sayang dari ayah, ibu, dan seluruh rakyat kerajaan. Semoga kamu menyukainya." Putri Gilang Rukmini kemudian membuka kotak tersebut. Namun bukannya merasa bahagia, sang putri justru melihat kalung itu dengan wajah kecewa. "Kalung apa ini? Aku tidak suka. Kalung ini jelek sekali," ucap Putri Gilang Rukmini.
Tanpa memikirkan perasaan kedua orang tuanya maupun rakyat yang telah memberikan hadiah tersebut, sang putri melemparkan kalung itu ke lantai. Permata indah yang menghiasi kalung tersebut pun berhamburan. Suasana pesta yang sebelumnya penuh kegembiraan mendadak berubah menjadi hening. Ratu Purbamana sangat sedih melihat perilaku putrinya. Air mata pun mulai mengalir dari kedua matanya. Melihat sang ratu menangis, rakyat yang hadir juga ikut bersedih. Konon air mata sang ratu dan seluruh rakyat mengalir begitu deras hingga memicu sebuah keajaiban. Tak diduga dari dalam tanah muncul mata air yang semakin lama semakin deras. Air tersebut terus mengalir dan semakin lama semakin banyak. Air kemudian membanjiri seluruh area kerajaan. Dalam waktu singkat, kerajaan Sukatangguhan pun tenggelam dan berubah menjadi sebuah telaga yang sangat luas. Telaga tersebut kemudian dikenal sebagai Telaga Warna. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab kelima. Alanis, lalu kenapa telaga tersebut dinamakan Telaga Warna dan dari mana asal warna-warni yang terlihat di telaga tersebut? Menurut legenda yang berkembang di masyarakat, warna-warni yang terlihat di Telaga Warna dipercaya berasal dari pantulan permata dan perhiasan milik sang putri yang tenggelam di dasar telaga. Menarik sekali. Jadi keindahan Telaga Warna ternyata memiliki kisah yang penuh dengan pesan moral. Oke, masuk ke babak outro atau moral value. Oke. Jadi, dulu. Oke, kita akan masuk ke babak outro moral value. Nah, teman-teman pendengar, itulah kisah dari legenda Telaga Warna. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil banyak pelajaran. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan menghargai pemberian orang lain, terutama pemberian dari orang tua. Jangan sampai rasa sombong, egois, dan tidak bersyukur membuat kita menyakiti orang-orang yang menyayangi kita. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, menghargai orang lain, dan tidak menjadi pribadi yang sombong. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Dongeng Nusantara episode kali ini. Saya Noval. Dan saya Ajam. Beserta teman-teman dari kelompok 4, pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata di kelompok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Beres. Macet. Uang editnya Salah, boy. Aduh, mana itu, boy? Balik ke jam.